Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi bareng aku Dayat di channel Leview Indonesia. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya kita bakal bahas tentang VI. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku saranin untuk teman-teman yang belum nonton materi sebelumnya, diharapkan untuk nonton terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mengikuti dan tidak ketinggalan satu materi apapun, karena materi-materi yang ada di video ini itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Jadi akan sangat memudahkan teman-teman jika teman-teman ngikutin dari awal materinya. Oke, mungkin itu aja intronya. Tanpa basa-basi, kita masuk ke dalam materinya. Nah, oke, terlebih dahulu kita buka Leview-nya, Leview 2020. Untuk teman-teman yang masih belum download dan nggak tahu di mana downloadnya, ntar aku bakal taruh linknya di description untuk Leview 2020 Community Edition. Oke. Nah, sekarang ini aku udah buka Leview-nya, Leview 2020. Kita langsung aja bikin VI baru. Nah, caranya bisa pakai Ctrl N atau File New VI. Oke, VI. Sebelumnya aku jelasin sedikit. Nge-lag. Sebelumnya aku jelasin terlebih dahulu tentang VI. VI itu merupakan singkatan dari Virtual Instruments. Nah, VI ini merupakan komponen yang paling utama di dalam Leview, di mana pada VI inilah kita akan melakukan pemrograman. Jadi program-program yang akan kita buat semuanya akan kita desain di VI. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketika aku create new VI tadi, secara otomatis itu akan muncul dua jendela. Nah, di sini aku akan bagi dua aja langsung ya. Nah, ketika aku bikin create new VI, itu akan muncul dua jendela. Oh iya, sebelumnya di VI itu ada tiga komponen utama yang membentuk suatu VI. Yang pertama itu adalah front panel, yang kedua block diagram, dan yang ketiga adalah connector pane. Nah, kita bakal bahas itu satu persatu nanti. Oke, balik lagi. Ketika aku buat new VI, itu secara otomatis dua jendela akan muncul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, di panel sebelah kiri itu ada jendela dengan nama front panel, untitled one front panel, dan di sebelah kanan itu ada untitled one block diagram. Nah, jadi dua jendela ini merupakan dua di antara komponen penting pembentuk si VI tadi. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari front panel. Nah, sesuai dengan namanya, front panel itu merupakan panel yang ada di depan. Nah, panel yang ada di depan. Jadi maksud dari panel yang ada di depan ini adalah front panel merupakan jendela atau tempat kita ngedesain user interface. Nah, jadi user interface itu semua didesain di sini. Jadi mulai dari button, contohnya button, mulai dari numerik, angka, kemudian string, kemudian ada graph, kemudian ada table. Nah, di sini di front panel adalah tempat atau windows di mana kita ngedesain tampilan atau user interface. Oke. Nah, nih lebih kurang seperti itu front panel. Dan kemudian di sebelah kanan, tampilan default dari front panel adalah berwarna background abu-abu kotak-kotak kayak buku kayak buku matematika ketika teman-teman SD dulu lah, ketika kita SD dulu. Nah, itu merupakan tampilan default dari front panel. Kemudian di sebelah kanan ada block diagram. Nah, block diagram di sini merupakan tempat kita melakukan pemrograman. Jadi front panel itu adalah apa yang dilihat oleh user, dan block diagram adalah apa yang dikerjakan oleh si developer. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi di sini antara front panel dan block diagram itu saling berhubungan satu sama lain. Oke.
Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ketika aku taruh sesuatu di front panel, itu secara otomatis akan muncul di block diagram. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi aku coba delete lagi. Teman-teman bisa perhatikan, misalkan aku ambil satu button, push button. Nah, ketika aku taruh di sini, maka itu secara otomatis akan tampil di block diagram. Nah, tampilan default dari block diagram itu adalah putih polos gitu. Nah, itu merupakan sebuah penjelasan sederhana tentang front panel dan block diagram. Jadi, beginilah cara program yang ada di LabVIEW itu bekerja. Jadi, ketika teman-teman select tampilan atau apapun yang ada di front panel, maka secara otomatis itu akan direpresentasikan di block diagram untuk teman-teman program gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada komponen yang ketiga. Jadi aku ulangi lagi ya, yang pertama itu front panel, yang kedua block diagram, dan yang ketiga itu adalah connector pane. Nah, connector pane ini itu merupakan konektor pen itu berada di front panel. Ini yang kecil di sini ini. Nah, yang kecil di sini. Nah, konektor pen ini berfungsi untuk merepresentasikan atau menandai lah gitu, merepresentasikan input output yang ada di LabVIEW. Nah, untuk apa fungsi dari konektor pen ini sendiri? Nah, nanti itu akan berguna ketika teman-teman membuat sub VI. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa itu sub VI? Nah, sub VI dan fungsi dari konektor pen ini nanti teman-teman bakal ngerti di video-video selanjutnya, karena ntar kita bakal coba bahas satu persatu. Nah, jadi intinya di sini konektor pen itu adalah suatu fungsi atau suatu bentuk yang fungsinya untuk merepresentasikan I/O dari si front panel. Contoh, ini aku kasih contoh ya. Ntar kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa simpan dulu. Kita bakal bahas di materi-materi selanjutnya. Contoh, misalkan ini aku punya satu button, kemudian akan aku representasikan di sini. Caranya aku klik konektor pen yang ada di sini, kemudian aku klik mau aku hubungkan kemana, mau aku linkkan kemana. Misalkan bolen 1, secara otomatis warnanya akan berubah menjadi hijau, menjadi sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kemudian misalkan aku pilih numerik sebagai input juga, aku klik dan aku taruh di sini, maka dia akan nambah lah gitu. Ya, mungkin untuk sekarang teman-teman masih apa sih maksudnya gitu. Jadi ya ikutin aja dulu. Kita bakal benar-benar bahas dari nol. Jadi insya Allah kalau teman-teman ikuti dari awal, aku yakin teman-teman bakal bakal paham lah nanti fungsi dari ini satu persatu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita udah bahas tentang VI dan komponen utama dari VI tadi. Itu ada yang pertama ada front panel, block diagram, and yang ketiga ada connector pane. Nah, sekarang di front panel dan di block diagram itu sendiri itu ada palet-palet yang kita gunakan untuk untuk memilih fungsi-fungsi lah, untuk memilih fungsi-fungsi atau untuk memilih tampilan-tampilan yang bakal kita tampilkan di masing-masing front panel atau block diagram. Contoh, nah, dan masing-masing palet itu mempunyai tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan aktifnya itu di mana gitu. Oke. Nah, untuk di front panel sendiri itu kita sebut dengan control palette. Nah, control palette. Jadi teman-teman bisa ngambil tampilan-tampilan ini kayak push button, terus numerik, graph dan sebagainya, itu di control palette. Nah, cara menampilkan control palette ini sederhana. Caranya teman-teman aktifkan front panel, kemudian klik kanan di front panel. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan. Di sini ada numerik, ada ya teman-teman bisa pilih lah apapun itu. Di sini ada
model-model yang lain dan lain sebagainya. Nah, atau dengan cara view control palette. Nah, view control palette. Nah, untuk di block diagram sendiri itu kita sebut namanya dengan function palette. Cara mengaktifkannya sama, kita aktifkan block diagram dengan cara klik block diagram, kemudian klik kanan. Dari sini ada beberapa perbedaan ya. Sesuai kalau misalkan control palette ya berarti itu tempat kita naruh GUI atau tampilan-tampilan yang bakal kita gunakan untuk ngedesain user interface lah gitu. Nah, teman-teman bisa coba langsung di laptop teman-teman sekalian biar lebih tepi. Nah, sementara itu di function palette itu ada isinya tuh lebih ke fungsi-fungsi ya. Misalkan ada fungsi tambah, terus ada fungsi kurang di sini, terus ada perbandingan or, kemudian ada fungsi and gitu. Nah, di sini lebih kurang tampilan apa ya, fungsi-fungsi yang ada di function palette dan di control palette. Nah, mungkin untuk lebih detail ya, teman-teman bisa langsung otak-atik di reviewnya aja gitu. Jadi ya lebih leluasa untuk mengeksplor, karena kalau aku jelasin sekarang satu-satu itu bakal panjang banget videonya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, function palette ini berisi fungsi-fungsi tadi yang teman-teman pakai untuk ngeprogram. Nah, jadi untuk fungsi ya udah pasti nggak akan tampil di front panel. Jadi yang tampil di front panel itu hanya ya tampilan aja, GUI, user interface aja gitu. Nah, untuk fungsi ya pasti nggak akan ditampilkan. Untuk apa fungsi ditampilkan? Untuk apa si user tahu fungsi-fungsi yang kita gunakan? Ya, user cuma tahu cara mengoperasikan program kita aja gitu. Lebih kurang itu yang ada di VI. Ada front panel, block diagram, dan ini fungsi-fungsinya. Dan ini ada konektor pin. Ya, itulah kira-kira yang ada di VI. Nah, sekarang teman-teman nanya gimana sih cara memprogram sebenarnya di LabVIEW. Nah, ini aku kasih ini dulu ya, aku kasih brief dulu lah sebelum kita masuk ke next materi. Jadi next materi itu minggu depan kita bakal bahas kayak tipe-tipe data yang ada di LabVIEW dan juga gimana cara menghubungkannya satu sama lain. Jadi sebenarnya memprogram di LabVIEW itu gampang ya. Jadi kayak teman-teman tinggal menghubungkan fungsi-fungsi seperti ini. Nah, diklik fungsinya. Nah, lebih kurang gambarannya seperti ini kita bakal memprogram di LabVIEW nantinya. Delete, mana delete? Aduh, nggak ada. Pakai tombol delete aja. Tuh, kayak gini. Jadi kira-kira tinggal menghubungkan aja. Tinggal menghubungkan saja fungsi-fungsi yang ada di LabVIEW. Jadi tipe datanya ya lebih jelas lah gitu. By the way kok ngebug ya kayaknya. Kayaknya karena aku ada sedikit perbedaan fungsi dah di LabVIEW 2020. biasanya itu kalau aku klik di wire, klik kanan itu yang paling pertama itu clean up wire, bukan create constant. Jadi aku udah hafal, jadi karena udah hafal aku nggak baca lagi, ternyata salah. Makanya aku heran kenapa setiap aku klik kanan oke, yang muncul malah ini. Nah, itulah kira-kira materi singkat tentang apa itu VI. Mungkin itu aja dulu. Minggu depan kita bakal bahas tentang tipe data yang ada di LabVIEW, karena mungkin di sini teman-teman penasaran kenapa ada warna hijau, kenapa ada warna orange, ntar ada lagi warna pink, ya. LabVIEW is full color. Nah, jadi mungkin teman-teman nanya itu bakal kita bahas minggu depan lah. Kita bakal bahas di di materi selanjutnya. Jadi ya mungkin untuk VI sesingkat itu aja dulu videonya. Next video kita bahas lebih detail
tentang tipe data. Nah, jadi aku nggak mau ngegabungin satu materi itu, contohnya ya kita bahas VI aja dulu, ntar kita bahas blok diagram, kayak tipe data, cara memprogram, menghubungkan program-program gitu ya bisa di materi yang berbeda gitu. Jadi aku maunya tuh ya satu materi selesai, meskipun itu singkat ya nggak masalah gitu, tapi jelas dan nggak membingungkan nantinya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman bisa sabar lah. Kalau teman-teman nggak sabar ya teman-teman bisa explore sendiri, dan teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, dan di minggu depan kita akan bahas pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu materi kita untuk minggu ini. Aku ya mungkin maaf karena terlalu singkat, karena memang ya cuman itu sementara yang kita yang kita bisa bahas di VI, tentang VI. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada request tentang materi yang mau kita bahas, boleh silahkan tulis di komentar. Kita fleksibel. Ntar aku bakal ngasih trik-trik juga ya, bebas, biar teman-teman gak bosan. Oke, mungkin itu aja dulu video kita untuk minggu ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke yang lain. Seperti tujuanku sebelumnya membangun channel ini adalah supaya review di Indonesia bisa berkembang, dan aku harap teman-teman juga punya tujuan yang sama. Jadi mungkin itu aja terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini, karena itu akan sangat membantu untuk kita membangun channel Review Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.